Kali ini tamu saya Mas Haris Azhar. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Senang bisa diundang ke sini. Waduh, ini satu kehormatan kita. Mas Haris Azhar. Ini ada yang akan tentunya satu hal, Pilpres, Pileg, yang sudah lewat, yang sekarang lagi bersidang. Kita juga akan menghadapi Pilkada, Mas. Kira-kira gimana nih Mas petanya? Ini hal yang baru juga. Setelah yang konsep lama kan kalau ada pameonya kan di zaman Jokowi semua yang sudah ada diacak-acak lah sama dia. Oke. Pilkada yang bergelombang itu dirubah oleh rezim Jokowi ini menjadi serentak. Dugaan saya secara politis nih ya, Mas Dilar ya, kalau saya menduga cukup kacau. Cukup kacau justru, oke. Karena apa Mas? Misalnya kita perbandingan dulu. Yang kemarin ini kan Pilpres dan Pileg. Pileg itu kan di 3 layer ya, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Itu kalau saya banyak bicara sama teman-teman, saya dengar dari mereka juga, itu kecurangan yang rame sekarang, kecurangan yang lagi dipermasalahkan kan yang Pilpres. Habis ini kan setelah Lebaran ini pemeriksaan kecurangan di Pileg akan banyak. Pilkada juga nanti akan seperti itu, mirip. Karena ada pertarungan lokal di 500 lebih lokasi, ada perkoalisian di 500 tempat tadi itu, gubernur dan juga bupati wali kota. Dan nanti isu lokalnya sangat terasa di pertarungan itu, yang terjadi di saat bersamaan di Seluruh Indonesia. dengan geografinya masing-masing. Iya. Tapi saya mencurigai tetap ada pertarungan dominan terhadap resistensi dari calon-calon tertentu. Dan kolaborasi akan berubah. Karena komposisi presiden kemarin ini kan akhirnya menunjukkan misalnya ya hak angket nggak jalan, barangkali partai yang di 1 dan di 3 mau gabung ke 2 dan lain-lain. Yang di 2 juga resisten menolak karena udah kebanyakan gemuk. Tapi nanti pertarungan kesepakatan lokal itu pasti akan terjadi. Karena kalau menurut saya, Mas Hilal, politik di Indonesia itu berbagi. Itu yang menyebabkan nggak ada oposisi. Dan berbaginya itu di 3 hal. 1, jabatan, terutama jabatan-jabatan pusat. Yang kedua, teritorial. Yang ketiga, sektor. Sektor tambang, Sektor ekonomi maksudnya ya? sektor eksploitasi. Eksploitasi ya. Ya ujung-ujungnya soal hepeng lah. Oke. Nah, jadi sektor ini, dan ini bisa disimulasikan ke saling terkait 3 hal ini. Jadi misalnya jabatan ini dikasih ke kelompok politik atau kelompok bisnis A yang nanti ada titipan untuk di teritori yang tertentu biarkan kelompok itu. Kayak gitu-gitu. Nanti jadi 3 hal ini saja selalu. Mau Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Itu pasti kaitannya 3 hal ini. Teritori, posisi, dan sektor. Oke, itu kan semacam keinginan, semacam orang yang ingin membagi-bagi itu, atau ingin mendapatkan atau mengejar yang tadi itu 3 sektor tadi. Dan dalam konteks ini kan yang agak unik saya lihat itu adalah yang mengambil keputusan untuk memberikan itu adalah kan masyarakatnya gitu ya. Seharusnya ya. Harusnya kan begitu. Dan kita terkejut-kejut lah dengan proses kemarin. Sederhananya saya menggambarkannya sebegini Mas. Seperti masyarakat tuh nggak punya literasi ya, semacam nggak punya hope terhadap apa yang dia berikan. Gitu ya. Tapi berisik. Gitu kan berisik. Nah ini fenomena ini akan terjadi juga di daerah. Iyalah. Dalam pilkada ini. Betul. Betul. Komposisi sosial politik warga kalau dilihat belakangnya, kapasitasnya, emosinya, level of strategiknya gitu ya, menurut saya cukup lemah dibandingkan ketika mereka berhadapan dengan mobilisasi kelompok politik yang turun ke mereka atau kepada para figur-figur itu, timpang. Nah ini yang kemudian mereka bisa kalau bahasa sekarang tuh algomerasikan. Okay. Jadi mereka itu dilihat sebagai sebuah ombak yang dikeker masanya, beratnya, aromanya, sama wave-nya, seberapa mereka berbahaya, jedernya kayak gitu-begitu. Nah itu yang dipotret sekarang.
oleh si para kontestan. Tapi sebenarnya yang lebih mengerikan lagi, ada kelompok menengah yang bekerja, konsultan, profesional, yang bisa mendesain, tapi juga bisa mendeliver ke si bohir-bohir ini. Sekarang gini, terlepas daripada semua hal-hal yang memprihatinkan itu, sebetulnya kan ini harapan ya bagi setiap warga negara untuk ikut berperan. Salah satunya kan mungkin harapan itu tidak muncul hope ya, kalau saya bilangnya hope. Iya. Hope itu tidak muncul karena mereka tidak tahu bahwa mereka bisa berharap gitu loh. Iya. Yang pasti begini, semua kepala daerah akan berkampanye nih. Pendukungnya juga akan berkampanye bahwa dia paling hebat lah gitu ya, paling bisa dan sebagainya. Di sisi lain masyarakat sendiri melihat ya jemu lah mereka. Wow, ini banyak yang kebanyakan kan cuma janji doang gitu. Ada satu hal Mas yang menarik ini karena kebetulan Mas Haris ya yang di sini ahli hukum, sering memberikan advokasi dan sebagainya. Saya melihat bagaimana caranya agar literasi hukum dan juga bantuan hukum itu menjadi salah satu isu supaya masyarakat itu memilih kepala daerah yang mau berpihak kepada mereka gitu Mas. Artinya gini, banyak sekali kejadian kan yang kita lihat masyarakat itu ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan gitu ya, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Kira-kira memungkinkan nggak Mas itu untuk membuka? Prakteknya itu terasa banget, Mas Dilal. Kita ini kan sebenarnya kerja advokasi itu kan di daerah, dan kita melihat bahwa peran serta seringkali ya, tidak melulu, tapi seringkali itu pemerintahan daerah itu absen, memfasilitasi atau membantu atau bahkan mencegah gitu dalam titik yang lebih awal, mencegah konflik atau persekusi terhadap warganya. Itu gagal mereka. Bahkan dalam banyak hal si pemerintahan daerah itu justru menjadi penyebab atau bagian dari kompleksiti, bagian dari problem, dari situasi yang mengakibatkan si warga-warga ini menjadi semakin buruk persekusi terhadap mereka. Betul. Persekusinya itu bisa secara fisik, keamanan, atau rasa aman, akses bantuan hukum, akses ekonomi, modal hidup mereka, tanah misalnya, hutan, sungai, laut. Nah itu justru mereka menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan swasta atau kebijakan-kebijakan pusat. Jadi ini satu tantangannya bahwa gimana caranya ke depan kita punya kepala daerah yang tidak harmful. Yang kedua, kalau bahasa hukum kita sebutnya dan atau memperbaiki dari yang harmful kemarin. Yang ketiga, jika terjadi ke depan, mereka mau turut serta melindungi warganya. Idealnya tiga ini nih. Kita cari kepala daerah, bisa dapat kepala daerah yang seperti ini. Tapi kan ini bukan sekedar, kalau orang barat bilang hokus pokus ya, tuh bung jadi, gitu kan nggak begitu. Bisa kita bilang cilakanya secara real gitu ya. Konsepnya udah benar, itu harus lewat proses elektoral, pemilihan. Konsep ini sudah oke, benar, ini sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Ada demokrasi prosedural, memilih. Tapi kapasitas memilihnya itu ada banyak, kalau pakai bahasa sekarang banyak kecurangan. Kalau pakai bahasa dirty vote ada ada prakondisi. Jadi seolah-olah pas nanti pemilihan ya sudah begini. Orangnya sudah nyoblos kok, proses nyoblosnya salah nggak? Nah kita tuh dijebak pada soal nyoblos gambarnya betul atau tidak. Padahal kecurangan itu bisa terjadi sebelum proses pencoblosan. Intimidasi, ketergantungan, pembiusan pada figur dan kebijakan-kebijakannya, pertalian sosial, kerabat, teman. Dulu gue sama-sama sama dia, nggak enak kita nggak pilih. Dulu warga ini pernah dibantu sama dia, segala macam. Padahal kan harusnya sebagaimana netralnya tulisan-tulisan itu, aturan, harusnya sebegitu juga warga atau rakyat memilih calonnya. Ya gua kenal lu, tapi lu gak baik buat banyak populasi di sini. Jadi gak bisa, misalnya gak berani seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak rasional yang mengepung sistem yang kita niscaya sebagai bagian dari prosedur demokrasi. Akibatnya kita lupa kita bicara soal hukum tadi ya. Tiga hal tadi itu, tidak harmful, mau membela mereka dan mau memperbaiki yang lalu. Mengembalikan kan kehidupan kan harus diperbaiki, di-restore kan, dikembalikan. Ini yang menurut saya sering terjadi di banyak tempat pengalaman saya. Kita ke Papua, kita ke NTT, ke Sulawesi Selatan. Saya bantu juga kemarin di Halmahera Timur.
apa namanya yang kita lihat ramai misalnya di Rempang, di Wadas. Nah, jadi justru kepala-kepala daerah ini bagian dari agresi, appetite-nya pusat untuk bangun industri, bangun apa segala macam. Oke. Nah sekarang kan gini Mas, kita punya pengalaman atau masyarakat sendiri punya pengalaman dalam bahasa sederhana selama kepemimpinan yang kemarin itu mereka tidak berada pada posisi yang melindungi mereka. Betul. Bukankah ini sesuatu yang baik dan perlu untuk disampaikan agar mereka melihat sosok-sosok yang berjanji akan melindungi mereka. Seperti contoh begini. Apa yang terjadi kemarin di Penajam Pasir Utara itu. Iya. Ya, Betul. mereka tentu literasinya kan sangat nggak bisa disamakan lah Mas dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ini apa namanya mereka harus keluar dan sebagainya gitu ya. Mereka kan nggak ngerti apa-apa ini. Iya. Ini kan yang harusnya melindungi pertama kan adalah kepala daerahnya. Tapi kan ini bikin kacau. Ada otoritas IKN. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita bisa persengketakan ini. Warga hari ini yang ada dalam zona IKN itu, dia itu warganya si otoritas IKN atau warganya si Bupati Penajam Pasir? Itu kan satu hal tuh. KTP-nya kan masih pakai KTP Penajam Itu Mas. dia, nggak ada KTP IKN kan hari ini. Iya makanya. Nah, jadi itu pengantar aja untuk kita diskusi mau bilang sekarang. Itulah tadi yang saya maksud tadi. Ada kebijakan-kebijakan baru, kepala daerahnya lunglai. Untuk kasus IKN dimunculkan satu jabatan baru yang dia terisolir seolah-olah tidak punya nggak ada kaitannya sama warga. Loh, saya ditunjuk sama Jokowi bukan lewat pilkada. Itu mungkin temannya Mas Dilal juga itu kepala otorita itu. Nah, dia bisa argumentasi itu. Tapi kalaupun dia nggak mau argumentasi, kita kan bertanya apa benchmark atau barrier-nya orang tersebut, si kepala otorita tersebut. Dia setia pada kebijakan membangun IKN, memastikan distribusi semen, kerikil, atau memastikan haknya rakyat. Nggak jelas. Nah, kalau dia bilang saya nggak terikat sama itu, ya tapi si warga ini warga Indonesia, dijamin konstitusi. Penajam itu kan mau jadi ibu kota IKN untuk Indonesia juga. Bagian dari IKN ya. Nah, dari situasi itu sekarang kalau di kami yang kerja advokasi, kami tuh bukan mengecek aturannya dulu. Kami ngecek dulu orang ini korban atau bukan. Apa yang disebut dengan korban ini Mas? Artinya ada satu praktek kekuasaan yang membuat satu orang tertentu atau sekelompok orang menjadi kehilangan haknya. Yang mana semua prosesnya terjadi dengan cara yang buruk, haram, tidak dibenarkan. Atau menistakan, merendahkan si manusia. Itu satu posisi. Yang kedua, apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk melawan? Seimbang, setara atau tidak? Kerja advokasi itu kurang lebih seperti itu. Ini yang kita respon lebih dahulu. Ternyata begitu kita masuk, kita lihat tadi makanya. Ada otorita IKN, lalu ada kepala daerah. Kepala daerahnya belum diberhentikan. Wilayahnya dia belum dipecah. Belum diserahkan. Belum diserahkan. Ini cuma contoh aja untuk menggambarkan bagaimana ketidakgenahan tata kelola yang berbungkus regulasi, lalu aturan yang soal membangun IKN ini menjustifikasi orang itu untuk dikeluarkan, dieksklusi dari wilayah tersebut, sampai dikasih penyiksaan berupa digundulin. Nggak ada dalam KUHAP orang ditangkap harus digunduli. Lalu ada mekanisme kontrol, Kompolnas. Oh itu nggak ada prosedurnya itu ya? Nggak untuk digundulin? ada, itu masuk kategori penyiksaan. Oke. Itu ada konvensi internasionalnya yang Indonesia sudah ratifikasi. Nah dalam konteks itu ya misalnya saya masuk tadi, harusnya kan kepala daerahnya melindungi itu Betul. terhadap kesemena-menaan itu. Saya mau ucapan dari tadi, saya ingat saya lupa terus. Di Indonesia itu sebetulnya ada beberapa daerah yang sudah punya perda bantuan hukum. Di pemerintah pusat, lewat Undang-Undang Bantuan Hukum, ada kebijakan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan bantuan hukum. Ya, ada problem administrasi, teknis, yang orang kerja dulu, nanti baru itu diganti oleh pemerintah. Tapi contoh misalnya, satu kasus itu budgetnya oleh pemerintah itu hanya belasan juta. Menurut saya budget itu bisa cukup, bisa tidak, tergantung kasusnya. Nah, itu ada problem di situ. Tapi sebenarnya negara itu sadar. Negara punya undang-undang bantuan hukum, negara punya programnya. Tapi dalam prakteknya tidak semudah kita membaca aturan bantuan hukum itu. Di beberapa daerah bahkan mereka mengalokasikan kebijakan, yang artinya mereka sadar secara hukum, perlu ada bantuan ke rakyatnya. Lalu juga mereka mengalokasikan budget.
Nah, Oh, ada anggarannya ya? Ada anggarannya. ada, mereka mengalokasikan itu juga. DKI ada. Oke. Kalau nggak salah Sumatera Selatan itu juga ada. Di level provinsi atau di level Ada yang kota level kabupaten? provinsi, ada yang level kota. Ada lagi misalnya kayak daerah di Sulawesi Tengah, Palu, kota, Aceh, mereka mengalokasikan bukan bantuan hukum tapi bantuan pemulihan terhadap mereka-mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM di masa lalu. Ada lagi yang sudah disuruh, diminta untuk menanggulangi, bahkan bikin institusinya dan lain-lain, tapi nggak kunjung hadir. Misalnya kayak Papua, keburu undang-undangnya dirubah. Nah, hal-hal seperti itu ada. Tapi juga saya misalnya pernah diminta oleh secara informal oleh salah satu gubernur, saya nggak bisa sebutkan. Ketika saya sampaikan ke salah satu staf ahlinya, ini ada warga kamu yang seperti ini. Terus si gubernurnya bilang, yaudah, bilang sama Bang Haris, bantuinlah gitu. Nanti kita entah bagaimana caranya, kita akan bantu juga. Rencana itu sempat pernah ada, meskipun akhirnya kita nggak bisa kerjakan pada akhirnya. Karena itu di masa-masa zaman COVID, agak susah lah mobilisasi dan lain-lain. Di Papua saya pernah diminta oleh Gubernur Papua untuk melakukan pengungkapan fakta terhadap pembunuhan terhadap pendeta Janambani di Intan Jaya itu. Nah, inisiatif-inisiatif seperti itu pernah ada. Saya bicara sama beberapa teman, mereka juga pernah diminta oleh pejabat-pejabat daerahnya. Tapi gini Mas, ini kan sekarang kita berbicara itu satu hal ya, di tingkatan pusat sudah banyak begitu. Yang menjadi isu ini kan sebetulnya gini loh, bantuan hukum itu saya orang awam hukum ya, saya melihatnya ini kan semacam bencana. Setiap daerah itu punya dana tanggap darurat, apa tanggap bencana dan sebagainya gitu ya. Anggarannya kan ada Mas, nggak ada yang mau mengharapkan terjadi bencana, tapi kan sudah ada alokasinya gitu loh. Bantuan hukum kan kurang lebih harusnya bisa dilihat seperti itu. Tapi tadi Mas Haris kan mengatakan bahwa itu tidak merata. Nggak merata. Tidak merata. Artinya itu kan inisiatif daerah gitu. Kenapa ini tidak diupayakan Mas? Supaya menjadi bagian daripada hak konstitusi warga. Sebetulnya sih kalau teman-teman LBH, YLBHI itu kampanye terus dari berapa tahun lalu. Tapi ya pemerintah daerahnya nggak semuanya sama. Meresapi, memahami, memfasilitasi ini gitu. Nggak perlu semacam ada satu undang-undang Mas untuk itu? Itu udah ada undang-undang bantuan hukum. Ada? Ada, tapi itu tidak jadi kewajiban bagi si kepala-kepala daerah untuk mengalokasikan. Alokasi itu nggak cuma uang, kebijakan, uang, SDM, dan ada lagi namanya tidak mengalokasikan kebijakan yang secara tidak langsung ya, tidak mengakibatkan pelanggaran hukum. Kan lucu nih, taruhlah di daerah yang ada alokasinya. Di satu sisi dia alokasiin untuk bantuan hukum. Tapi di sisi yang lain dia juga kasih persetujuan buat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Buat kebijakan untuk melanggar hukum. Iya. Gitu. Yang di sini dia bilang ya ini kemanusiaan, yang di sini adalah bisnis. Menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal dalam prakteknya kan misalnya ada audit, ada misalnya apa nih namanya? Pemeriksaan potensi-potensi itu ya, misalnya AMDAL-nya lah apa segala macam. Kan sebenarnya udah kelihatan gitu. Maka kan sebetulnya kalau dalam rencana bisnis itu mengakibatkan potensi konflik di masyarakat, harusnya Pemdanya bilang kalau gitu jangan taruh dulu semennya. Nah, itu dia. Kita edukasi dulu, literasi dulu, bangun dialog dulu. Itu yang harusnya lebih dahulu dikerjakan. Dulu rasanya Jokowi melakukan itu ya, waktu di Solo. Iya, sampai gorong-gorong pun kayaknya dia masuk waktu itu. Itu. Kenapa? Oke. Ada perubahan, Mas Dilal. Ada perubahan ya? Di 2016 itu mulai rejim PSN muncul kan, regulasi. Proyek strategis nasional. Dan di tahun itu kalau nggak salah, sejumlah menteri yang non-businessman atau non-businesswoman diganti kan. Dan ada penebalan dari sisi jumlah anggota kabinet dari orang-orang berlatar belakang bisnis, ya kan? Iya. Jadi kuncinya di situ. Dan menurut saya selalu percaya bahwa presiden itu bukan person, dia adalah kelembagaan. Jadi mesti dilihat siapa orang di sekitarnya. Kritik kita adalah sistem pemerintahan Indonesia ini kan sistem pemerintahan multipartai. Jadi ini Jokowi dikelilingi oleh partai-partai. Dengan segala macam. Partai-partai kita kan bukan partai kader dalam soal budget ya, yang artinya orang bayar. Pertanyaan kita kan selalu yang besar ini adalah secara akademik, duit partai dari mana?
Sumbernya dari mana? Makanya tadi saya bilang pembagian kekuasaan itu bukan cuma jabatan, tapi teritori dan sektor bisnis. Di multipartai itu kandungannya seperti itu. Oke. Dengan kandungan seperti itu, Jokowi, maka kita bilang ide tulusnya itu hanya muncul kalau misalnya Anda ngobrol sama dia, gitu. Yang dia resah lah, saya pernah ngobrol, saya pernah ketemu beberapa teman yang dia bilang, gue tuh udah ketemu sama Jokowi, Jokowi tuh oke sama kita. Ya ini soal ngobrol temen, chat over coffee, atau pas dia tanda tangan, produknya ada nggak? Nah ya, jadi yang muncul itu justru PSN. PSN ini kan dominasi pusat. Dominasi pusat untuk menentukan di daerah itu mereka akan bikin apa sebagai bangsa dan daerah diminta memfasilitasi. Ya. Dan ketika memfasilitasi ada rakyat digusur, rakyat dipukul, atau rakyat digunduli. Nah terus kepala daerahnya harus seperti apa? Nah ini yang dilema-dilema. Ya, tapi ini ada satu absurditas yang kelihatannya perlu diungkap ya Mas ya. Iya. Jadi PSN itu kan sebetulnya tujuannya kembali lagi ekonomi, gitu ya. Kembali lagi percepatan dan sebagainya. Yang menggunakan pajak, pembiayaannya, gitu ya. Fasilitas yang dia berikan juga itu adalah pajak. Betul. Gitu. Yang sebetulnya tujuan dia memang juga untuk meningkatkan pajak. Nah, tetapi fakta hari ini bahwa sebagian besar daripada pajak itu sebetulnya kontribusi daripada masyarakat itu sendiri. Saya berulang kali menyampaikan di acara seperti ini bahwa 80% daripada keuangan negara itu disupport oleh pajak. Setengah dari 80% itu PPN. Iya. Ya, PPN itu adalah yang kita bayar setiap hari gitu loh Mas. Iya. Ya kan, bayar setiap hari. Di sini kan sebetulnya yang kita bisa harapkan kepala daerah itu mewakili masyarakatnya yang ikut berkontribusi itu. Harusnya mereka dia bela tuh warganya yang ada beli pajak waktu beli, ada kandungan pajak waktu dia beli bawang. Betul, bawang ya. Bawang ada pajak itu, pajak apa? Pajak Kenapa apa? saya suka kasih contoh bawang? Ya. Karena bawang itu ada di hampir banyak makanan yang kita makan, tapi nggak kerasa kan? Bahkan kadang ada orang ngebuang-buangin. Padahal dia beli, ada pajaknya itu. Kenapa? Karena dia impor. Bukan lokal itu ya? Bukan lokal, Iya. dia impor. Ada importir yang dia bayar pajak ketika menghadirkan barang tersebut. Iya. Dan dia kan nggak bayar pakai duit keluarganya, dia suruh ganti si customer. Yang waktu dia beli bawang emak-emak atau siapa ini yang di pasar-pasar itu. Jadi sebetulnya orang miskin yang bayar pajak. Jadi kita semua kan yang berarti yang bayar pajak itu. Warga di daerah-daerah ini yang bayar pajak. Nah makanya betul tadi Mas Jilal bilang kalau kasih pengantar. Sebenarnya kepala daerah ini juga harus memeriksa ya. Kalau saya mau berangkat dari PSN tadi, PSN ini sebetulnya menguntungkan siapa? Karena itu kan dalil. Ketika dibilang bahwa kita bangun daerahmu, lalu daerahmu itu nanti akan meningkat pendapatannya karena jalan dibangun, ada pabrik dan lain-lain. Tapi yang dapat lebih dari itu semua siapa? Yang dapat lebih di hari awal siapa? Hari awal kan orang warga di bawah yang susah. Dia kan baru nanti dapat pekerjaan nanti. Saya udah ketemu Mas Jilang. Yang katanya daerahnya mau dibangun ternyata jadi buruh. Itu ada yang menarik Mas. Salah satu pegawai kita itu di Marwali. Setelah ada nikel dan sebagainya ini, informasi yang saya dapat, itu jumlah pendatangnya lebih besar daripada penduduk Marwali itu sendiri. Ada informasi juga yang saya dengar bahwa tingkat AIDS sekarang yang tertinggi itu adalah di Marwali. Gitu. Kalau teman-teman pernah periksa, angka kemiskinan meningkat Bisa di penduduk jadi. lokal. Bisa jadi. Dan nilai tambah dari produksi nikel itu sebetulnya dinikmati oleh non orang lokal. Pendatang dari luar yang ada di Indonesia ataupun yang dari luar Indonesia. Nah ini Mas yang menarik, karena kebijakan kita soal otonomi daerah Mas ya, itu belum pernah menyinggung atau membahas lebih jauh soal otonomi fiskalnya. Tadi saya sudah tunjukin kepada Mas Haris bahwa perekonomian satu daerah mungkin saja besar sekali peranannya dari entah pertambangan, industri dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat kontribusinya terhadap fiskal daerahnya itu rendah sekali. Balik ke daerahnya rendah. Baliknya rendah sekali gitu loh. Jadi seolah-olah jadi daerahnya jadi kayak minta-minta terus tiap tahun. Betul. Nah kalau gitu kan, kalau si kepala daerah tidak berpihak kepada masyarakatnya, dia kan sebetulnya jadi sama dengan jadi agen untuk mempersulit masyarakatnya ini sendiri gitu loh Mas.
Sebenarnya yang penting tuh justru kita harus melampaui barangkali, ini idealnya ya Mas Hilal ya. Idealnya itu warga sekarang menebalkan pemahaman, kalau bahasa sekarangnya punya kapasitas literasi tentang ekonomi lokal. Jadi mereka tahu kontribusi mereka. Saya beli bawang itu bangga, Karena saya nyumbang pajak gitu. beli gula saya bangga, beli beras saya bangga, beli sayur saya bangga. Bukan hanya menghidupkan misalnya kalau sayur-sayur lokal, produk lokal, tapi saya berkontribusi pada ekonomi. Yang ekonominya itu diambil oleh negara. Jadi mereka harus tahu itu. Ya. Sadar dulu itu. Saya sih tahu di banyak tempat orang-orang udah pada sadar. Tapi mereka juga harus mengikuti. Duit itu mengalir kemana. Karena kalau pajak kan tesisnya kalau pemerintah daerah itu nggak boleh mengelola sejumlah hal. Harus dikelola oleh pusat. Keuangan, pusat. Tesis itu yang kemudian pajak-pajak ini ditarik dulu ke pusat. Jadi semua daerah itu deg-degan nungguin duit kita berapa ya tahun ini gitu. Jadi ada di pusat, nanti di pusat dia mendeliver balik ke sini. Kapasitas ini yang harusnya dibangun. Tapi sebentar Mas, Iya, ada presidennya Mas. Jadi gini, betul keuangan dalam arti kata pinjaman dan sebagainya itu dikendalikan pusat. Saya lupa eranya, era Gus Dur kalau nggak salah saya. Era Gus Dur itu menterinya mengupayakan lahirnya kebijakan bagi hasil terhadap pajak, yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Ini kan jadi presiden harusnya. Kalau misalnya pajak penghasilan orang pribadi boleh dibagi, kenapa PPN nggak boleh dibagi? Kenapa pajak penghasilan badan nggak boleh dibagi? Nah, sementara kalau misalnya tadi kita bicara PSN gitu ya, dibikin smelter di situ. Smelter ini kan perusahaan badan gitu. iya, Dia bayar pajak nih Mas setiap tahun. iya. Kenapa daerahnya nggak dibagi? Daerahnya dapat dalam perencanaan bisnis itu, dalam pengurusan pengadaannya itu semua dapat. Yang sering jadi diskusi kita kan adalah apakah yang dia dapat, daerah dapat dengan prosedur yang juga balik ke pusat dulu, itu adalah jumlah yang layak yang seharusnya mereka dapat. Pajak penghasilan nggak dapat Mas? Pajak penghasilan nggak? Nggak dapat. Pajak penghasilan badan mereka nggak dapat. Mereka tidak dapat. Ya makanya itu juga jadi isu yang suka dikritik kan. Misalnya Faisal Basri suka ngomong, teman-teman Indef suka ngomong. Kerjanya di sana, ngambil kekayaannya di misalnya Daerah. di Morowali, Sampahnya di daerah. sampahnya di daerah. Mereka cuma terkalkulasi untuk dana pemulihan, tapi orang yang kerja pajaknya kan diambil di Ambil pusat. di pusat. Itu pun Betul. yang katanya rumors yang beredar, register gajinya Di pusat juga. minim. Iya. Jadi gaji lebihnya pakai akun-akun lain, atau ada yang bilang di luar negeri. Jadi PPN-nya itu PPH-nya itu perorangannya itu dia hanya kalkulasi minim. Iya, makanya Mas itu kan maksud saya itu harusnya dengan sekarang itu kan ada satu undang-undang baru ya Mas ya, yang saya kira akan menjadi PR besar bagi Pemda-Pemda. Namanya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu, nomor 1 tahun 2022. Iya. Di situ dimandatkan atau diamanahkan gitu bahwa mereka tuh harus membatasi belanja pegawai dan sebagainya. Otomatis kan mereka harus punya sumber Mas. Dan kalau misalnya sumbernya itu aja ya nggak mungkin Mas. Itu nggak mungkin gitu loh. Kita tahu kalau pajak penghasilan orang pribadi selama penghasilannya masih di bawah PTKP gitu, mohon maaf ya UMR gitu, itu dia kan nggak bayar pajak. Yang bayar pajak itu kan levelnya manajer ke atas itu loh Mas, yang udah di atas PTKP itu lah, di atas UMR itu ya. Harusnya yang bisa menjadi agenda yang dijanjikan calon-calon kepala daerah ini. Tapi saya curiga nih, kayaknya mungkin paradigmanya juga nggak salah ya, karena bisa diperdebatkan lah ya. Tapi prakteknya, karena kan ketika ada perimbangan pusat dan daerah, yang daerah itu ketika mereka minta kuota tertentu dari sumber-sumber tertentu, pertama kita harus periksa apakah sumbernya valid dan sah. Apakah itu alurnya dari tempat mereka. Kalaupun tidak dari mereka, kan harusnya pusat kan punya kewenangan soal mengalokasikan perimbangan tadi itu, yang harusnya lebih diambil buat yang kurang. Itu ukuran-ukurannya kan pasti ada, tetapi delivernya sebagai sumber tadi uang buat di daerah, kemudian di daerah ini dia menjadi sesuatu atau sekedar deliver saja, jadi barang atau enggak. Saya curiga pasti ada kelucuan-kelucuan yang sering didapati oleh para pejabat-pejabat lapangan BPK. Yang ketika meriksa, ini tiap tahun kayaknya ini aja ya. Misalnya kayak gitu kan. Iya. Jadi duit itu nguap aja. Nah, tapi saya mau balik ke tadi soal diskusi, sumbernya sampai itu satu yang diperiksa. Peruntukannya apa? Lalu kemudian dia membangun atau tidak.
Disitulah perannya si kepala daerah. Kan? Jangan hanya menuntut deliver dari jatah tahunannya saja. Gitu. Saya ketemu sama banyak kepala daerah yang punya kapasitas atau yang lumayan punya keluguan, tetapi juga mereka punya kompleksitas ditekan atau hilangnya kewenangan. Karena tadi salah satu tombolnya tadi itu pusat bisa pencet ngirim atau enggak. Jatahnya. Iya. Nah, kemudian si dilemanya si kepala daerah ini harus nunggu, harus ngadep. Saya merasakan adanya delusif ya, makin menghilangnya powernya kepala daerah. Karena kan dituduh kan. Salah satu argumentasi kenapa ada Omnibus Cipta Kerja dianggap bahwa daerah ini kan ada di dalam undang-undang Omnibus. Kepala daerah dikasih waktu 30 hari untuk membuat persetujuan. Kalau enggak diambil alih sama pusat persetujuannya. Betul. Jadi kepala daerah bilang, jadi terus kita ini apa? Jadi mereka itu jadi kalau bahasa saya kira-kira kayak mengawal. Kalau bahasa di lapangannya centeng dari kebijakan pusat. Ya. Nah itulah beriringan sama dana tadi itu. Oke. Tapi dana tadi itu kalau semua di daerah ke depan ini makin sibuk oleh program-program pusat, daerah ini hanya akan mengerjakan rutin, Mas Ilham. Kalau rutin, terus di daerah mengerjakan barangnya pusat. Iya. Jadi buat apa kita kasih insentif lebih ketika kita bicara perimbangan tadi buat kepala-kepala daerah. Nah ini Mas, jadi kan sebetulnya samalah kayak kita di kelas pilih ketua kelas kan supaya kelasnya jadi lebih baik gitu ya. Bahkan itu level ketua kelas sekolah. Idealnya begitu ya. Ya kan? Nah sekarang kalau misalnya dia jadi kepala daerah gitu, kan harusnya kan dia memang harus menyelesaikan banyak PR yang dia janjikan tuh waktu kampanye. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu punya punya kewenangan untuk, bukan kewenangan, kesadaran untuk menagih janji-janji itu loh Mas. Kalau bahasa saya, kapasitas mengidentifikasi masalahnya warga, tapi bukan oleh kada kepala daerah atau calon kepala daerah. Pertanyaan idealnya di kelompok-kelompok warga adalah, atau mereka yang ada di kelompok warga, bagaimana warga bisa mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, tetapi bukan single faktor saja, tapi overarchingnya gambaran masalahnya. Kan menurut saya agak culas ya, kalau ada survei yang bilang nih masalah di warga itu cuma pekerjaan doang kok. Menurut saya enggak dong. The whole picture-nya seperti apa? Ya memang ada soal pekerjaan, rasa aman, kesehatan, pendidikan, itu mestinya jadi satu kesatuan. Termasuk tadi yang kita diskusikan, rasa aman dari ancaman hukum, penegakan hukum yang makin semena-mena dari negara misalnya, ketika mengawal kebijakan. Kalau bertolak belakang sama negara dianggap menghalang-halangi program pembangunan. Ini kan kayak zaman Orde Baru kan. Sekarang kan kayak begini nih. Nah kepala-kepala daerah itu harus dikasih gambaran itu yang muncul dari si warga. Maka penting nih kayak YouTube seperti ini, diskusi seperti ini di banyak tempat, bagaimana warga berani memunculkan daftar keinginannya kepala daerah itu harus seperti apa. Tapi kan saya curiga nanti ke depan ini yang akan muncul adalah si konsultan, takdir-takdir dari partai politik, ya kan. Lalu muncullah campaigner-campaignernya, narasi-narasinya si menteri ini, si Menko ini, nanti yang kampanye, oh di daerah itu yang butuh ini. Saya bisa duga lah kasus misalnya debat capres bicara soal ekonomi, kan ada isu soal karbon, tambang, nikel, dan lain-lain. Nanti itu akan muncul di daerah-daerah tertentu ya, misalnya yang paling menonjol sekarang nikel ini kan Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Pasti dicari tuh gubernur dan bupati-bupati yang bisa mengamankan bisnis-bisnis ini di daerah-daerah ini. Nanti itu turun gunung tuh, menteri-menteri, pejabat-pejabat, menko-menko yang menguatkan narasi-narasi itu. Waktu warga belum selesai mengidentifikasi, waktu warga belum menguatkan narasinya, udah dihambur dulu nih serangan-serangan dari atas. Seolah-olah ini yang kamu butuh. Si calon-calon ini kemana? Calon tuh ikutin warga atau ikutin orang di atas nih, para oligark ini. Nah ini kan sebetulnya lapangan terbuka sebetulnya ya untuk. Menurut Mas Hilal terbuka ya? Menurut saya enggak sih. Hah? Gitu ya? Udah ada yang setting ini kayaknya. Ya pasti orang yang punya agenda sudah men-setting kan gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara persaingan gitu kan, sebelah sini kan juga bisa setting Mas. Nah sekarang masalahnya adalah memang ini tidak gampang lah.
Ya, ini tidak gampang. Salah satu problem, saya nggak tahu, mungkin akan ada studi lebih detail tentang itu. Saya kira fenomena yang terjadi belakangan ini membuat orang semakin apatis dengan politik ini. Dan itu tidak baik gitu ya, tidak baik. Lalu tentu akan ada sekelompok orang yang tidak ingin membiarkan apatisme ini menjadi lebih jauh gitu loh Mas. Ini yang saya kira perlu kita perkuat juga, perlu kita dorong supaya degradasi ini ditahan lah. Kalau perlu dibalikkan. Jangan jebol terlalu jauh lah. Jangan jebol terlalu jauh gitu loh. Nah ini kan 540 kalau nggak salah saya, 500 lebih lah daerah ini. Akan ada 500 panggung yang akan diperebutkan gitu loh. Wilayah yang banyak sekali tuh 500 itu. Betul. Dan bukankah sebaiknya kita memberitahu atau membuka literasi mereka lah terhadap apa yang seharusnya bisa mereka perjuangkan. Gitu. Nggak berhasil semua nggak apa-apa Mas, sebagian kan nggak masalah. Gitu kan? Karena banyak sekali beberapa daerah, contoh, bukan banyak, maksudnya lebih dari satu, yang akhirnya masyarakatnya menggunakan haknya untuk memilih. Saya lupa, salah satu di Kalimantan kalau nggak salah. Ada calon independen akhirnya dipilih oleh masyarakat. Iya. Kenapa tidak itu kita support, itu loh Mas maksud saya. Kalau itu sih sepertinya bakal ada. Tapi saya mau mulai begini, dengan 500 lebih tadi itu, dengan situasi ada, saya menduga kuat ada settingan yang terorkestrasi lewat pusat. Kita lihat kan bagaimana misalnya kemarin ini ada Jokowi kan, pasti Jokowi juga berpikir bagaimana memenangkan. Jokowi kan cawe-cawe kepada 02 ya. Ini cawe-cawe lagi nggak di pilkada? Pasti ya. Saya imajinasi saya mengatakan dia pasti akan cawe-cawe. Oke. Meskipun dia itu di detik-detik akhirnya dia kan. Tapi kan perencanaan cawe-cawenya dia kan bukan hanya pada di hari H. Betul. Dari jauh-jauh hari ketika dia sekarang masih jadi presiden. Contoh misalnya prakondisi soal PJS. Gubernur kan itu approval dia. Bupati wali kota approval Kemendagri. Ini kan satu rantai komando semua. Nah, itu bukan dipilih dari sisi elektoral lagi. Dia langsung. Dia yang pilih. Dan dia bisa menguasai dengan jabatan-jabatan tadi itu PJS itu bisa menguasai sejumlah kebijakan-kebijakan untuk prakondisi. Nah, itu secara preskriptif kita bisa tuliskan itu. Udah seperti itu. Itu yang kan kemarin dipermasalahkan oleh banyak teman-teman juga. Ada desain yang terkonsolidasi di sana. Di sisi yang lain, itu pasti ada resistensi lokal untuk melawan narasi, dominasi, atau bahkan manipulasi-manipulasi. Kita yang nggak di mana-mana ini, tugas kita kan menguatkan pemahaman. Kalau bahasanya sekali lagi menguatkan literasi. Jadi bagaimana tadi tugas kita adalah memilih sektor. Topiknya Mas Jilal itu baik sekali soal uangnya daerah. Daerah sebagai tempat menghasilkan uang dari pajak, dari sumber daya alam, dan lain-lain. Tetapi juga berapa yang harus didapat. Harusnya ada yang mengedukasi ini juga secara sektoral. Tetapi juga 500 lebih ini kan banyak nih. Banyak. Ya kan? Harus ada. Dan nyebar kemana-mana lagi. Nyebar kemana-mana. Di setiap daerah pun calonnya bisa 2 atau 3. Betul. Bagaimana misalnya mengedukasi berbagi wilayah tadi. Belum lagi kita bicara soal speed dan ritme setiap berapa lama. Karena orang-orang tersebut juga punya ritme kampanye yang mungkin setiap hari. Apalagi misalnya baru rencana aja, kampanyenya udah besar. Misalnya nih, saya kasih contoh, bekas Aspri Iriana akan nyalon. Kampanyenya langsung besar. Iya. Menarik kan untuk menggambarkan bagaimana jejaring kekuasaan ini setelah anak, sekarang Aspri diangkat. Iya. Itu udah terbantukan, meskipun itu kontroversi. Nah mereka datang dengan kontroversi-kontroversi yang sebetulnya itu juga jadi campaign. Nah kita ini mengedukasinya harus seperti apa? Jadi beberapa topik keuangan, topik hukum tadi kita bicara, topik soal sumber daya alam, topik soal tenaga kerja, lingkungan yang isunya sudah makin meresahkan. Betul. Ini semua harus diedukasi. Bisa nggak kita mengkapitalisasi pembelajaran? Ada satu orang yang nyesal terima 1 juta di Pilpres kemarin, terus dia bilang, wah ternyata harga berasnya udah naik. Nah yang kayak begini-begini bisa nggak jadi pelajaran buat warga? Tapi jangan-jangan warga sadar dan jijik, tapi warga juga mengkhawatirkan kondisi keamanan, intimidasi. Ini semua tidak ada yang menjamin.
ya negara akan bilang, ya bisa lapor ke saya satgas hukum dalam proses pilkada besok. Tapi apakah orang percaya? Karena di sisi yang lain, di waktu yang lain, di tempat yang lain barangkali, justru ketika melapor makin terhina mereka. Nah, jadi jejaring sosial. Kalau dalam hak asasi manusia Makin terhina, Mas ya. Makin terhina, makin meresahkan. Nah, Karena kalau dalam hak asasi manusia kita ada teori itu. Masyarakat punya hak, haknya perlu difasilitasi oleh negara, mereka bentuk organisasi yang namanya negara, lalu negara berkhianat, maka rakyat kembali membangun solidaritasnya sendiri. Nah, ini kelompok solidaritas ini yang harusnya dibangun. Oke. Untuk memperkuat pengetahuan, membela ketika represi, ya kan. Dirty vote itu kan sebenarnya ada di ranah solidaritas tadi. Iya. Kan yang disasar kan Jokowi nih, yang memobilisasi. Negara berkhianat terhadap posisinya. Nah, ternyata kita bisa, teman-teman ini bisa merangkum nih ada masalah apa aja nih, ada 6, 7, 8 masalah. Ya, ya. Jadilah ketika didokumentasikan film namanya Dirty Vote. Tapi kan sebenarnya inisiasi membangun film Dirty Vote ini, dia hasil dari banyak orang yang mendampingi resahnya kepala daerah, ketemu kita cerita gimana ya Bang ya? Orang yang resah cerita ini gimana ya Pak ya? Orang yang gimana ya Bu ya? Gimana ya Mbak ya? Nah, itu cuman kita simulasikan kecil di Dirty Vote, tapi di lapangan banyak. Nah, menghadapi pilkada yang calonnya juga banyak, pertarungan yang di banyak tempat. Nah, ini kita harus berbagi peran. Dan ini semua udah dihitung oleh negara yang tadi secara terkonsolidir dipimpin lewat Jakarta ini. Mereka udah tahu nih. Video kayak Mas Hilal ini kan cuma satu, tenang aja. Nah, kita ntar bikin lagi video yang banyak. Nah ini Mas, jadi saya coba melihatnya secara ini. Kalau TV itu ada nationwide namanya Mas. Sekali siaran se-Indonesia ngelihat. Iya. Lalu ini besok ini pertempuran TV lokal nih. Betul. TV lokal itu nggak bisa dipaksain Mas. Orang kota katakanlah orang Sumatera Utara, dan ini fakta ya. Jadi orang Sumatera Barat misalnya itu yang menyukai Sidol anak Betawi, iya, itu beda dengan yang di Jakarta. Zaman dulu lah ya, iya, zaman dulu. Nah saya kira ini akan terjadi di daerah-daerah ini. Nah cuman yang menjadi masalah itu adalah perlu simulasi atau perlu stimulus-stimulus sehingga mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka mau. Betul. Gitu loh Mas. Rasanya sangat sulit untuk kekuasaan pusat di Jakarta untuk memaksakan bahasa yang seragam ke seluruh Indonesia, kecuali beberapa daerah yang mungkin dianggap strategis sama dia, gitu loh. Saya nggak terlalu optimis ya. Itu. Oh gitu ya. Iya betul lah, mungkin akan ada kecolongan di banyak tempat. Bahkan di dalam perencanaan pun mungkin mereka nggak se-absolut itu. Misalnya nih ya, mereka optimis nih kalau paslon 02 menang 51, 52, atau dapat 58. Ya. Artinya mereka juga nggak optimis sampai 80% juga enggak. Ya. Di pilkada pun akan seperti itu. Tetapi saya coba ngobrol dengan banyak teman di lapangan, di daerah, dan juga beberapa teman di Jakarta. Sudah mulai kelihatan daerah dan jabatan-jabatan mana yang mau diamankan. Posisi-posisi daerah mana yang diamankan. Tadi saya sebut misalnya soal nikel itu, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Begitu besarnya bisnis nikel hari ini. Akan ada perkumpulan arisan kan di sini kan. Penting. Arisan itu kan rame, sumber duitnya beda-beda, tapi ada giliran yang dijaga, harus ada komando di situ. Nah itu pasti ini dijaga. Papua yang dipecah-pecah menjadi beberapa provinsi, ternyata orang asli Papua. Kan ada satu kesepakatan di Papua itu bahwa yang boleh jadi gubernur itu harus orang asli Papua. Itu kesepakatan tertulis atau kesepakatan? Iya, di level Papua gitu. Di level Papua ya. Otonomi khususnya itu ya berarti? Iya, bagian dari otonomi khusus. Tapi kan jumlah orang Papua kan menurun, pendatang meningkat. Ketika dia pecah, SDM untuk birokratnya sudah mumpuni atau belum? Akhirnya dicarilah simbol-simbol, tapi yang kerja non-Papua untuk di transisi menuju provinsi-provinsi yang baru itu. Sebenarnya ada beberapa model ya menuju pilkada ini, selain yang memang untuk pemenangan pilpres, tapi juga untuk pilkada. Kenapa Papua? Kayunya, isi tanahnya, uang semua itu. Di muka bumi sama di bawah bumi ya. Waduh, ngeri lah itu. Mas, saya kira ini sinetronnya mudah-mudahan jadi menarik lah Mas, tidak melempem. Menarik dan ada pelajaran penting ya buat warga menurut saya, buat masyarakat. Karena kita
harus memastikan ada jamur-jamur yang tumbuh di tengah rusaknya kebun ini, yang banyak yang nggak masuk di akal.